Selamat kembali di Era Entertainment, selamat kembali di Joran Fest Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-541. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-541 kali ini kita akan kembali mereview ada 6 saham di mana saham BCTM, GoTo, EBOS, Unilever, Mika, dan saham Jeva. Namun sebelum melanjutkan untuk mereview ke 6 saham tersebut, seperti biasa kita akan meng-highlight dulu pergerakan dari indeks harga saham gabungan kita di hari Jumat kemarin, di mana indeks ditutup menguat 0,387% di level 7084, di mana indeks kita mendapatkan sokongan sentimen positif, di mana kalau kita lihat neraca perdagangan kita naik cukup besar dan itu mencetak rekor yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, dan di tengah negara-negara lain yang bahkan sampai bangkrut, kita justru ekonominya masih stabil, dan ini kita harapkan bahwa ini terus terjaga momentumnya, dan semoga inflasinya memang juga ikut naik, tapi semoga Bank Indonesia dapat melakukan intervensi-intervensi yang mana kalau setelah dikalkulasi, mereka kalkulasi dan harus menaikkan suku bunga, ya tentu itu kita terima bersama, walaupun bahwa kita tahu ada efek-efek yang bisa terjadi kalau ada kenaikan suku bunga. Jadi kenaikan suku bunga bagus untuk meredam inflasi, tapi juga harus diimbangi dengan perhitungan yang baik terkait dengan masalah mungkin ada kemungkinan kenaikan NPL dan lain-lain sebagainya. Tapi saya yakin bahwa BI, Kementerian Keuangan, mereka semua sudah lebih jago dari kita. Kita hanya sekedar mengomentari, tapi mereka lah yang lebih tahu betul apa yang harus mereka lakukan, sehingga kita harapkan bahwa dari apapun keputusan yang mereka lakukan itu semoga bisa berdampak baik pada indeks kita juga. Kalau kita perhatikan hari Jumat kemarin, indeks itu sempat low di 7045 dan sempat high di 7090 dengan 14,1 triliun transaksinya. Dari 700-an saham ada 275 saham yang bergerak naik, 237 saham turun, dan ada 171 saham yang bergerak stagnan. Yang menjadi menarik memang di hari Jumat kemarin, net foreign buy di seluruh market itu cukup besar sekali, yaitu 1,46 triliun. Mungkin sentimen-sentimen itu yang membuat asing getol mengoleksi, tapi ada satu yang memang cukup ramai dikoleksi, yaitu adalah saham Telkom. Cukup besar sekali diikuti oleh BBCA. Jadi dua saham itu cukup besar untuk dibeli asing. Entah apa yang menjadi menarik nanti di Telkom, kita tidak tahu, tapi mungkin nanti kita lihat sekilas ya, sedikit sebelum kita memulai kita lihat coba Telkom kira-kira menarik atau tidak. Nah, kita langsung menuju ke TKP, di mana kita coba ngintip dulu Telkom menggunakan sistem dari Joran Fest ini, yang mana sebuah tools yang membantu mempermudah teman-teman dalam menganalisa. Doakan teman-teman, saya lagi mencoba untuk berpikir agar bisa menciptakan juga yang di Forex ya. Semoga bisa jadi Forexnya seperti ini. Jadi teman-teman bisa dapatkan layanan saham dan Forex chart seperti ini. Jadi tanpa analisa, teman-teman juga sudah bisa menganalisa juga. Kalau teman-teman perhatikan, mungkin Telkom kita pernah bahas di beberapa minggu lalu ketika ada muncul bullish divergence di sana, tapi dia malah turun. Dan tentu sekarang harganya sudah bergerak naik cukup tinggi di 4650 atau 2,2%. Kalau kita coba lihat dengan menggunakan Fibo Telkom secara weekly, maka kita bisa melihat sejauh mana lagi kekuatan dari Telkom itu akan terus berlanjut. Ini kita lihat ada seperti palu ya, hammer di sana. Dan kalau kita perhatikan secara weekly, maka dia sudah dekat dengan area resistnya di 4700. Kalau itu tembus, next targetnya adalah ke 4850. Maka tentu teman-teman harus hati-hati, ada resist terkuat di sana. Kalaupun dia menyentuh dan turun kembali, maka dia mungkin akan koreksi sehat dulu agar dia bisa melanjutkan perjalanan yang lebih jauh lagi. Jadi kalau teman-teman mau membeli, ya tentu harus wanti-wanti di level 4700. Kalau bisa breakout ya bagus, ada potensi ke 4850. Tapi kalau gagal, tentu dia harus koreksi kembali, minimal dia akan koreksi ke 4370, dan setelah itu dia mungkin bisa melanjutkan penguatan lagi. Itu kita sekilas bahas Telkom yang diburu asing cukup banyak. Dan kita langsung masuk ke saham pertama yang akan kita review hari ini adalah saham BJTM atau Bank
Jatim. Saham Bank Jatim ditutup stagnan di level 715. BJTM transaksinya 5 miliar, besar, tapi cenderung saham ini mungkin tidak menarik perhatian para trader karena memang sahamnya cenderung sideways, cenderung main aman, akan naik tinggi kalau dia dekat dividen, gitu saja polanya. BJTM namun dalam screener kita terdeteksi dia masuk radar saham yang punya bullish divergent, kemudian juga punya final score value yang bagus, yaitu skornya 85, dan masuk dalam screener BDM beserta masuk dalam screener dekat dengan SPK. Nah, ini dia masuk ke semua screener dia ini. Jadi akhirnya membuat saya mengangkat BJTM sebagai saham yang pertama kali kita ulas di part yang ke-541 ini. Kalau kita perhatikan level support paling kuat dia di 715, level close dia juga 715, maka sekarang dia berada di level krusialnya, level pentingnya. Selama dia masih sama dengan 715 tentu masih aman buat BJTM dan boleh teman-teman beli. Jadi 715, 720 teman-teman masih boleh beli. Cut loss di bawah 700 dengan target kenaikan menuju ke 760. Tapi kalau dia turun di bawah 715 ya lebih bagus kita wait and see, lebih bagus kita jangan dulu ambil. Tapi balik lagi bahwa saham ini kecenderungan memang dia lebih ke sideways, tidak terlalu agresif naiknya. Naiknya juga pelan sekali. Mungkin kalau mau trading bosan. Tapi kalau yang mau invest tentu ini bagus ya teman-teman. Salah satu saham yang juga menjadi saham invest saya memang ada di BJTM. Saya lakukan dollar cost averaging. Ketika dia punya harga tinggi, ya kalau memang waktunya kita harus nabung ya kita nabung. Tapi ketika dia lebih rendah dari harga average saya, tentu saya senang karena dengan modal yang sama saya bisa dapat lot yang lebih banyak lagi. Dan tentu BJTM karena dari track record dalam beberapa tahun ini selalu membagi dividen, waktu pandemi pun selalu mencetak kenaikan EPS yang luar biasa. Tentu ini yang menjadi alasan kenapa saya mau invest dengan dollar cost averaging di BJTM. Terlepas dari dia punya banyak masalah yang lain, baik keterkaitan dengan masalah soal dia di bank daerah dan lain-lain sebagainya, tapi kita lihat dari kinerjanya memang tentu di atas kertas kita lihat ini masih bagus dan punya track record. Ya kita berharap BJTM bisa akan mengejar seperti BJBR, karena saya punya pengalaman BJBR di tahun 2014 kalau tidak salah itu BJTM masih di 400-an, BJBR di 800-an, dan lama sekali baru BJBR akhirnya bisa sampai ke 3000-an sebelum akhirnya koreksi. Dan tentu momentum itu akan kita dapatkan ketika kita bisa bersabar, ketika kita punya time horizon yang lebih panjang. Kalau kita hanya mau trading sesaat, tentu momentum kita dari 800 ke 3000 itu akan hilang. Tapi kalau kita mencoba untuk belajar bersabar, untuk invest lebih lama, tentu momentum itu tidak akan mungkin kita lewatkan. Makanya di BJTM bagi saya pribadi, kalau kamu percaya fundamental, kalau kamu percaya tentang konsep basic dari fundamental, ketika nilai dari sebuah perusahaan itu di bawah harga market, tentu market pada saat nantinya akan mengapresiasi kembali harga yang wajar buat perusahaan tersebut. Jadi walaupun sekarang dia masih belum naik, walaupun sekarang dia masih sideways, tentu itu adalah momentum yang bagus, mumpung kita masih dollar cost averaging, mumpung kita masih mengumpulkan. Jadi ketika sudah banyak dulu baru dia naikkan bagus. Kalau baru kumpul sedikit terus naikkan, kita kecewa. Karena kadang sudah terlalu tinggi kita beli terus, akhirnya average up kita semakin tinggi dan akhirnya semakin tinggi. Tapi kalau dia semakin rendah, tentu semakin senang kita melakukan average down, dan itu bisa mengakumulasi secara keseluruhan. Dan misalnya ketika dia bagi dividen, ya tentu kita punya dividen juga terasa besar. Tapi ini balik lagi kepada masing-masing, mau invest atau mau trading itu tidak perlu diperdebatkan, karena itu merupakan hak dari masing-masing. Jadi kalau ada yang bilang lebih bagus trading, investing jelek, itu bagi saya pribadi itu salah besar, karena setiap orang punya risk profile berbeda-beda, setiap orang punya tujuan keuangan yang berbeda-beda, dan tentu dia punya cara terbaik untuk memilih mana yang harus dilakukan. Sebagai seorang edukator, sebagai seorang influence, tentu kita hanya bisa menyampaikan bahwa
kalau investing seperti ini, kalau trading seperti ini. Tinggal teman-teman memilih mana yang terbaik menurut teman-teman untuk dilaksanakan. Selanjutnya kita membahas GoTo, di mana Bukalapak ya, Bukalapak masih terus naik, GoTo-nya masih santai-santai saja, dan yang menjadi menarik memang GoTo terdeteksi di sistem kami ada bullish divergence di sana. Dia punya closing di 296, masih stagnan ya di 0%, dengan level resist terdekat atau resist SPK di sini adalah di 320. Kalau dia bisa breakout 320, maka ada peluang besar GoTo Gojek Tokopedia Tbk ini berpeluang menuju ke 400. Dan teman-teman boleh beli ketika dia breakout dari 320. Selama dia belum breakout 320, tentu kita hanya bisa spekulatif buy. Kita tidak bisa agresif untuk membeli. Jadi kalau teman-teman yang mau agresif membeli, sebenarnya sekarang bisa ambil. Ada support bantuan di 294. Boleh diambil 294 sampai dengan 298. Cut loss di bawah 290. Itu kalau teman-teman mau spekulatif buy. Tapi kalau mau bersabar menunggu, maka dia harus memastikan dulu tembus 320. Nah, itu baru dia mulai aman, dan kita boleh mencoba untuk entry di sana dengan target ke 400. Jadi, kembali lagi kepada preferensi masing-masing, mau spek buy atau mau menunggu dia konfirmasi breakout. Jadi, kalau konfirmasi breakout, maka silakan buy on breakout 320, target ke 400, cut loss di bawah 316. Kalau mau spek buy, maka silakan buy 294, 298. Target ke 320 dan cut loss di bawah 290. Secara final score value ini masih 25, masih jelek. Hanya indikator RSI yang sudah bagus. Selain itu masih jelek. Selanjutnya kita punya saham IBOS ya. Ini saham yang juga baru IPO beberapa bulan lalu, di mana saham Indobuga Sukses Tbk ditutup menguat tipis 1% di level 101. Dia punya area penting, resist terdekat di 102. Final score value-nya 55 dengan status wait and see, dan beberapa waktu lalu juga ada muncul bullish divergence di sana, sehingga ini harus teman-teman perhatikan betul. Kalau dia bisa breakout dari 102, maka silakan buy on breakout IBOS 102, 104, target kenaikan ke 129, dan cut loss di bawah 100. Selama dia belum naik di atas 102, ya lebih bagus kita wait and see terlebih dahulu. Dan teman-teman juga bisa selalu update terkait JCS-nya, terkait screener-nya. Teman-teman bisa ke website kita di joranvest.com. Teman-teman bisa pilih layanan, bisa pilih Joranvest secara sistem. Teman-teman tinggal scroll ke bawah, nanti ada dapat informasi ya, dapat chart, dapat alert, dapat screener, dengan harga hanya 40.000 per bulan saja, itu sekitar 2.000 per hari. Teman-teman tinggal berlangganan di sini. Kalau mau tambah semua analisa, di sini ada layanan, edukasi beserta grupnya. Teman-teman tinggal pilih paket yang blue, silver, dan gold. Tinggal ke depan lagi, tinggal scroll ke bawah dan pilih paket yang ini. Ini teman-teman dapat semua, termasuk dapat chart lagi. Jadi tidak perlu bayar chart lagi. Teman-teman paket berlangganan blue misalnya, teman-teman sudah dapat semua fitur, termasuk chart, termasuk grup, termasuk artikel, termasuk edukasi dan sebagainya. Silakan ke website kita di joranvest.com. Selanjutnya kita bergeser ke saham Unilever, di mana saham ini juga masuk ke dalam beberapa screener kami. Kami lihat dia masuk ke dalam radar, di mana kalau kita lihat final score value dia adalah 75. Artinya good di sana. Semua indikator menunjukkan bagus kecuali dengan RPK-SPK yang masih 0 karena dia sudah bergerak jauh. Tapi rata-rata semua indikator masih bagus. Foreign good, kemudian BDM good, trend juga bagus, RSI juga bagus. Nah, ini tinggal kita mau lihat perjalanan dari Unilever selanjutnya. Kalau kita perhatikan di sana closingnya dia adalah di 4720 atau naik 2,61%, maka next perjalanan dari Unilever adalah berpeluang untuk menguji resist terdekat di 4.800, dan kalau itu bisa tembus maka dia akan berpeluang menuju ke 5.075. Kalau teman-teman yang ingin membeli, maka bisa buy on breakout di 4.800, target ke 5.075, atau menunggu dia koreksi dan teman-teman ambil di sekitaran 4630, 4650. Teman-teman ambil di sana,
dengan target kenaikan yang sama, yaitu menuju ke 4.800 sampai dengan 5.075. Selanjutnya kita punya saham mitra keluarga, rumah sakit mitra keluarga dengan kode emiten MIKA, di mana saham ini tutup melemah 0,38% di level 2.600. Final score value dia adalah 85 dengan status good. Semua indikator menunjukkan sinyal oke kecuali foreign flow yang di sini masih ada net sell. Dia dekat dengan area SPK, bahkan persis di SPK di 2.600, dan selama di atas atau sama dengan 2.600 sebenarnya MIKA masih aman-aman saja. Berbahaya ketika ternyata MIKA turun di bawah 2.600 esok harinya. Jadi kalau teman-teman yang ingin membeli, perhatikan betul MIKA, jangan sampai dia turun di bawah 2.600. Kalau dia turun di bawah 2.600 lebih bagus kita skip dulu. Tapi kalau bisa kuat bertahan di 2.600, maka silakan teman-teman buy dengan target menuju ke 2.800 dan cut loss di bawah 25.50. Sekali lagi, kalau dia tidak bisa bertahan di 2.600 kita skip, tapi kalau kuat bertahan silakan buy di sana. Target ke 2.800 dan cut loss di bawah 2.550. Dan saham terakhir yang akan kita review hari ini adalah saham dari PT Japfa. Saham milik PT Japfa Confit Indonesia Tbk dengan kode emiten JPFA ini ditutup menguat 1% di level 1.515. Japfa kembali mencoba untuk naik, ya, mencoba untuk mengejar area resist paling kuatnya di 1585. Sehingga kalau teman-teman yang ingin membeli, tentu ini teman-teman bisa perhatikan ya, ada ini kalau bisa kita gambar, ada trend line yang turun ya, yang garis trend line, dan ini harus dia jebol. Kalau dia jebol maka 1585 pasti akan teruji, dan kalau 1585 bisa tembus maka dia akan kembali menuju ke 1700-an. Nah, di mana level entry kita? Nah, makanya kita bisa menggunakan Fibo jika kita bingung di mana level entry kita. Kita bisa melihat garis-garis bantuan untuk kita entry. Nah, di sini kita bisa perhatikan ternyata dia tidak mampu tembus dari level 23,6% di 1530, dan sekarang dia ada di 1515. Terdekat level yang paling bagus adalah di 38,2%, yaitu di 1500 di golden ratio-nya, atau di 1480 di 50%-nya, atau di 1445 di sini ada di 61,8. Nah, teman-teman bisa menunggu nih. Kalau dia ini mau baik sebenarnya, ketika dia lewat 1530 pun teman-teman bisa buy on breakout di sana, target ke 1585. Tapi kalau ternyata dia turun lagi, maka ini hati-hati karena dia masih belum bisa keluar dari zona downtrendnya. Ini kalau kita gambar tarik garis, ini harusnya dia bisa breakout biar dia keluar dari downtrendnya. Tapi kalau dia masih terus turun lagi, maka ya dia membentuk dia punya higher low di sana ya. Ini dia punya higher low di sini, ini higher high, higher low. Akhirnya dia kalau bentuk lagi lower low ya celaka. Tapi kalau ini bisa breakout tentu dari 1530, maka silakan buy on breakout 1530, target ke 1585. Dan tentu jauh lebih bagus ketika dia bisa melewati 1530. Kalau dia masih turun dulu, ya lebih bagus kita wait and see dan coba menunggu di sekitaran area super paling kuat, yaitu di 1405. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-541 hari ini. Terima kasih bagi teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bantu share juga agar semua informasi yang ada dalam video berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.